Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analis harian kita pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Desember tahun 2022. Rekan trader, memasuki hari Senin yang sangat luar biasa. I love Monday. Kita kembali lagi dengan aktivitas-aktivitas kita pada hari ini, dan saya berharap semoga apa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya memperoleh kesuksesan dalam segala hal. Rekan trader, seperti biasa, kita akan memulai lagi analisa harian kita pada hari ini bersama saya Maurits, analis dari Amarket, dan sudah barang tentu dari broker kebanggaan kita, Amarket. Rekan trader, apakah yang terjadi pada pasar? Kalau rekan trader bisa lihat di sini bahwa yang terjadi pada pasar adalah pasar banyak yang gonjang-ganjing, ya. Pergerakan pasar banyak yang menurun setelah laporan FOMC. Yang berikutnya adalah banyak central bank menaikkan tingkat suku bunganya. Ya. Ini harus diperhatikan. Hampir semuanya hawkish kecuali Bank of England, ya, dia lebih banyak dovish, sehingga kenapa pound sterling bisa mengalami pelemahan dalam akhir minggu kemarin, ya, setelah laporan tersebut. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa yang harus kita lihat semuanya. Dan pada tema hari ini saya akan mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa, di mana tema yang akan coba saya bahas hari ini adalah tentang jalan terjal emas, ya, gold menuju 1.800 US dollar, Uncle Sam dolar. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kalau kita lihat rekan trader, ya, kita lihat di platform kita di sini bagaimana gold ini dia mencoba kembali lagi, dia mencoba naik lagi setelah, ya, hari Kamis kemarin dia jatuh, ya, mulai dari hari Rabu menjelang FOMC, terus hari Kamis dia turun sampai titik yang paling sempat menyentuh 1773 dan di closing di 1776. Hari Jumat kemarin dia naik menuju 1792, ya, akhir pekan tutup 1792. Nah, bagaimanakah awal minggu ini rekan trader semuanya? Di awal minggu ini, saya kembali lagi saya bilang bahwa gold emas mencoba kembali lagi ke selera asal. Dia mencoba untuk kembali lagi menuju ke 1.800. Memang ini jalan terjal. Saya kembali lagi bilang ini adalah suatu jalan terjal, ya. Tapi, ya, segala sesuatu itu tidak ada kesempatannya. Segala sesuatu itu selalu akan ada kesempatannya dan ada waktunya. Lihat aja kemarin, ya, Lionel Messi menunggu berpuluh-puluh tahun menjadi juara dunia, akhirnya kemarin Argentina bisa menjadi juara dunia. Nah, begitupun juga gold, rekan trader. Saya bilang bahwa 1.800 jalan terjal, tapi, ya, tapi masih bisa punya kesempatan. Walaupun kita lihat bahwa prospek dari The Fed mengatakan bahwa hawkish masih saja terjadi. Kalau hawkish kan artinya dolar akan mengalami penguatan, ya. Tapi, ya, tendensi hawkish yang terjadi, ya, dia bisa membuat pelemahan terhadap gold. Tapi kembali lagi saya bilang bahwa walaupun kekhawatiran COVID, walaupun hawkish yang terjadi tidak mengesankan para investor untuk melakukan pembelian terhadap dolar Amerika, ya, gold dan lain-lain, tapi saya tetap masih bisa bilang bahwa masih selalu punya kesempatan untuk bisa sampai 1.800. Dan kalau kita lihat rekan trader sekarang memang harga emas ini dia berada di bawah 1.800 karena kita bisa tahu bahwa para investor ini gagal menemukan dorongan yang besar di tengah dolar yang secara luas lebih lemah. Ya, dan ini merupakan imbal hasil obligasi pemerintah yang lebih tinggi. Ya,
Kita bisa lihat bahwa dolar Amerika pun juga mengalami proses tarik-menarik harga pas tancap gas, terutama dengan yen Jepang. Ya, ini dia. Walaupun imbal hasil obligasi Amerika mendapat manfaat dari komentar hawkish yang dilakukan oleh The Fed, Gubernur Central Bank Jerome Powell. Ya, nah ini dia. Ini harap kita lihat lagi, kita lihat permasalahan ini. Dan harus kita tahu bahwa rekan trader, ya, imbal hasil obligasi pemerintah Amerika lagi pada menguat. Nah, dia membatasi kenaikan harga emas, betul ya. Dia membatasi perbaikan harga emas. Tapi apakah emas bisa kembali lagi ke 1.800? Ya, saya pikir bisa. Kenapa saya pikir bisa? Seperti kalau rekan trader melihat laporan-laporan saya kemarin yang saya bilang bahwa Santa Claus Rally terjadi menjelang Natal, ya. Ini merupakan hal yang sering terjadi, ya. Santa Rally adalah suatu keadaan di mana harga-harga saham di Amerika dia mengalami kenaikan menjelang Natal dan sebelum tutup tahun. Ya. Nah, ini dia. Dia ini akan sangat memberikan sesuatu yang sangat luar biasa terhadap pergerakan yang terjadi pada gold, Bitcoin, dan lain-lain, ya. Karena sekarang kalau kita lihat kan harga saham Nasdaq dan lain-lain kan dia pergerakannya udah sama seperti dengan Bitcoin, ya. Dia mempengaruhi Bitcoin, dia sama seperti Bitcoin, dan dia kontraproduktif dengan dolar. Nah, oleh karena itu artinya kan dia akan sama dengan gold, ya. Nah, oleh karena itu saya bilang bahwa saya masih tetap bisa memprediksikan hal ini bisa saja terjadi, Santa Rally yang akan terjadi, dan bisa memberikan kekuatan terhadap kenaikan gold menuju ke 1.800. Walaupun, karena kalau kita lihat kan minggu ini adalah minggu terakhir sebelum Merry Christmas, ya, sebelum Natalan, ya. Nah, tanggal 23 hari Jumat udah closing di Inggris karena siap-siap aja mereka. Siap-siap Natal. Nah, oleh karena itu rekan trader, dari sini kita bisa melihat bahwa apakah jalan terjal 1.800 pada gold ini bisa diatasi. Nah, ini dia. Ini yang benar-benar harap diperhatikan. Kalau saya bilang bisa. Tapi itu kata saya rekan trader. Nanti rekan trader silakan menganalisa lagi, karena selalu saya bilang bahwa analisa yang paling luar biasa adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader sendiri. Itu adalah analisa yang paling tepat, paling luar biasa menurut pemikiran rekan trader semuanya. Oke rekan trader, itu tadi adalah sejenak judul tema kita pada hari ini, jalan terjal emas menuju 1.800. Dan kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan apakah dia bisa menembus 1.800. Kita akan lihat, ya. Oke, kita tinggalkan hal tersebut. Sekarang kita coba masuk ke analisa harian kita pada hari ini rekan trader, dan seperti biasa analisa ini akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika hari ini rekan trader? Nah, ini dia. Rekan trader bisa lihat untuk indeks dolar Amerika, rekan trader sudah bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini dia sedikit mengalami kondisi bearish yang terjadi. Penurunan yang terjadi setelah penutupan minggu kemarin agak sedikit mengalami bullish. Hari ini terjadi konsolidasi dan dia agak mengalami bearish, dan kita bisa lihat di sini bahwa sekarang posisinya berada di 104. Ya, kita lihat apakah dia bisa mengalami penurunan yang dahsyat. Nah, kalau saya bilang rekan trader, ya, dia ini akan mencoba turun sampai di level yang paling terendah. Wah, ini sabar, ini saya tutup dulu. Saya kunci ini dulu, ini kayaknya nggak bisa. Ini, nah ini dia aja. Oke, ini kita kasih warna merah. Nah, oke, ini aja deh. Nah, kalau saya bilang rekan trader, dia akan mencoba turun sampai di level 103.834. Tapi menurut saya ini terlalu jauh rekan trader. Menurut saya, kalau menurut saya ini terlalu jauh. Saya lebih senang kalau arah dari pergerakan dia itu
Saya lebih senang kalau arah, waduh ini sabar ini. Ah, ini dia. Oke. Nah, saya lebih senang kalau dia ini akan turun, tapi penurunan dia yang paling terendah menurut saya itu di sekitaran sini. Ya, 103.938. Memang dia akan mencoba sampai 103.834, tapi menurut saya 938 itu yang paling masuk dalam logika. Ya, dan harap perhatikan apabila terjadi kenaikan dia akan mencoba naik sampai level paling tertinggi di seputaran 104.251. Oleh karena itu pola pergerakan dari indeks dolar adalah di seputaran sini menurut saya ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan apabila terjadi penurunan yang lebih dahsyat lagi dia akan coba sampai daerah sini, apalagi nanti akan ada news pada hari ini. Dan coba kita lihat dulu news apakah yang akan terjadi pada hari ini rekan trader. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa news hari ini adalah sebagai berikut. Kalau rekan trader lihat di kalender ekonomi kita pada hari ini ya, nanti pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat adalah indeks usaha Jerman. Dia akan mempengaruhi euro. Nah, ini dia. Ini yang akan kita lihat di sini, apakah dia akan membuat euro semakin melambung tinggi. Kita lihat, artinya kalau dia melambung tinggi artinya kan dolar Amerika agak sedikit keok pada hari ini. Nah, oke, oleh karena itu kan saya bilang bahwa harap diperhatikan pola pergerakannya ya pada hari ini. Tapi tetap dari 104.251 sampai terendah 103.938 masih bisa terjadi. Dan apabila terjadi penurunan lagi, dia masuk di 103.834. Oke, kita masuk ke euro Uncle Sam dolar. Bagaimanakah euro Uncle Sam dolar rekan trader semuanya? Untuk euro Uncle Sam dolar kita sudah bisa lihat dengan jelas bahwa pola pergerakan euro Uncle Sam dolar hari ini dia sudah melewati rentang harian bullish sangat dahsyat, sudah melewati apa yang telah saya buat di 1.06170. Dan kalau kita lihat seberapa jauhkah pergerakan yang akan terjadi, saya bilang bahwa dia akan mencoba naik dulu sampai di level paling tertingginya di 1.06407. Dia akan coba, walaupun ya kalau sampai daerah sini menurut saya terlalu tinggi ya, tapi dia masih bisa lah masuk di daerah sini. Dia masih bisa sampai di 1.065. Dan harap diperhatikan kalau terjadi penurunan, dia akan mencoba turun di sini. Tapi saya lebih bilang bahwa dia akan mencoba titik tertingginya itu di sekitaran sini malah. Di sini ya, di sini dia akan coba. Oke. Oleh karena itu pola pergerakan yang terjadi adalah menurut analisa saya di seputaran sini. Nah, kalau memang ada sedikit kenaikan lagi ya dia akan mencoba naik di seputaran sini 1.06572. Tapi secara garis besar dia sampai di 1.06407 itu adalah nilai yang paling tertinggi yang bisa diperoleh oleh euro Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan pound sterling saat ini adalah sebagai berikut. Pound sterling, rekan trader bisa lihat bahwa tetap pound sterling bullish ya, dia mencapai nilai yang telah saya berikan pada pagi hari dari rentang waktu 1.21445 sampai 1.21981. Bagaimanakah, apakah dia masih bisa naik lagi? Kalau menurut analisa saya ya rekan trader ya, kenaikan masih saja bisa terjadi ya. Oke rekan trader, kalau menurut analisa saya kenaikan masih bisa saja terjadi dan saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba naik. Saya tidak mau bilang dia sampai di sini, menurut saya udah tinggi sekali sebenarnya, tapi dia akan mencoba menembus level di sini. Nah, ini dia. Nah, dia akan mencoba menembus level sini. Dengan asumsi apabila terjadi penurunan, dia bisa turun sampai level yang paling terendah di 1.21588. Oleh karena itu, saya bisa bilang bahwa harap diperhatikan pola pergerakannya dari 1.21588 sampai 1.22124, dan apabila kenaikannya masih melampaui batas, dia akan paling tertingginya di 1.22320. Oke, kita masuk ke gold. Rekan trader, bagaimanakah gold hari ini? Untuk gold, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pola pergerakan dari gold adalah sebagai berikut. Gold ini ya rekan trader, kita bisa lihat bahwa gold hari ini tendensinya sangat kuat ya,
dia akan mencoba kembali ke 1800 ya. Walaupun tadi sempat beres di pasar Asia, perlahan namun pasti setelah masuk ke pasar Eropa dia agak berubah menjadi bullish, dan pergerakan dia akan mencoba naik sampai ke 1800 walaupun terjal sekali. 1797 dia akan coba ya, dan kita akan lihat apakah dia bisa sampai ke level tersebut. Kalau menurut analisa saya, dia ini masih bisa naik rekan trader dengan ketinggian maksimal adalah 1797.29, atau kalau saya lihat dia akan mencoba sampai di level yang masuk logika 1798.40. Nah, dan apabila terjadi penurunan dia akan coba turun sampai di level paling terendah. Menurut saya ya, dia bisa turun tuh bisa sampai di 1790, atau kalau memang penurunan yang terjadi sangat dahsyat dia bisa sampai di 1787. Itu dia. Nah, oleh karena itu kalau saya kasih sedikit masukan ini harap diperhatikan. Kalau saya bilang sih dia nanti bergerak antara 1787.28 kalau dia bearish. Tapi kalau dia bullish naik ke atas, dia akan mencoba sampai 1798.40 walaupun saya bilang bisa sampai ke 1800 ya. Terjal sekali, tapi segala sesuatu tuh pasti ada. Masih ada kesempatan kok, santai ya. Kalau nggak hari ini ya besok. Itu aja ya. Oke. Selanjutnya rekan trader kita akan masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah USD Yen Jepang rekan trader semuanya? Untuk USD Yen Jepang kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa USD Yen Jepang, pola pergerakan dari USD Yen Jepang ada sedikit tanda-tanda bullish pada kesempatan kali ini, walaupun memang tadi masuk pasar Asia dia sangat kuat tadi bearish ya, tapi dia agak sedikit mengalami perubahan harga yang terjadi. Dan kalau kita lihat rekan trader, bagaimanakah kekuatan bullish yang terjadi? Kalau menurut saya rekan trader ya, dia ini akan turun sampai level paling terendah di sini 135.871. Dan apabila terjadi kenaikan dia di sini. Tapi saya tidak terlalu yakin dia akan bisa naik sampai ke 136.589 rekan trader. Saya nggak yakin. Malahan saya yakin dia akan turun itu sampai di level sini 135.616. Oleh karena itu saya kasih sedikit masukan bahwa dia akan mencoba turunnya itu sampai di 135.616 sampai 136.589. Naik ke atas sulit, tapi turun ke bawah masih punya kemampuan. Oleh karena itu saya bilang 135.616 adalah nilai yang masih bisa diperoleh oleh pasangan mata uang ini. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan manfaat buat trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Kembali lagi saya bilang bahwa apa yang saya berikan ini merupakan analisa yang saya coba bawakan untuk rekan trader. Tapi rekan trader harus menganalisa kembali lagi apa yang telah saya menganalisakan ini supaya bisa memperoleh hasil yang signifikan dalam trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.